Ini udah terikat belum ya? Udah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sini akan menjelaskan ya dua bab kemarin kan tabungan investasi dan sistem keuangan, dan untuk minggu ini kita ada bab mengenai pengangguran. Sebelumnya saya minta maaf ya, sebenarnya saya janjiin sinkron ke teman-teman, tapi ternyata saya lupa kalau minggu ini saya ada jadwal conference di Malaysia secara virtual sih, nggak secara offline kayak gitu. Ya, tapi karena conference-nya dari pagi sampai sore, jadi ya saya nggak bisa gitu. Mau saya reschedule ke Jumat, takutnya teman-teman pada nggak bisa. Jadi ya udahlah, mungkin minggu depan ya kita sinkron gitu. Nah, oke. Ini adalah pertemuan ke berapa ya? Sekarang itu berapa? Di 11 ya. Hari ini 12 nggak sih? Hari ini minggu ini 11 ya. Ini pertemuan ke-10 kan. Ya nggak bener nggak guys? Kok saya lupa. Oh enggak deh, ini 9, 10, 11. Oke, ini 11 ya. Tabungan investasi dan sistem keuangan 9, 10. 9 dan 10 kemarin itu kan pendapatan nasional dan IHK kayak gitu. Nah, ini yang pertemuan ke-11 kita, tabungan investasi dan sistem keuangan. Sebenarnya ini mungkin akan dibahas lebih detail ya ketika teman-teman, saya nggak tahu kalian di pendidikan tata niaga itu akan dapat manajemen keuangan, financial manajemen keuangan apa enggak, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian dapat, mungkin teman-teman akan lebih banyak dibahas di situ. Nah, jadi lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu financial market dan financial intermediary. Jadi financial market, pasar keuangan itu sebenarnya ya ada banyak ya, cuma di sini yang dibahas adalah pasar obligasi dan pasar saham. Nah, untuk di financial intermediary, jadi di sini namanya intermediary itu kan perantara ya, perantara keuangan. Jadi sebenarnya dia bukan pasar keuangan, itu adalah bank dan reksadana. Nah, di sini teman-teman jangan kaget ya, ternyata bank itu masuk ke perantara. Nah, kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Oke, sekarang yang pertama financial market dulu. Jadi ada obligasi dan saham secara umum ya, sebenarnya ada lagi kayak gitu yang lain-lain. Cuma ini yang memang biasa lazim ditemukan kayak gitu ya. Nah, bedanya apa sih? Ada yang sudah tahu bedanya antara obligasi dan saham? Jadi obligasi, bahasa Inggrisnya tuh bond ya teman-teman, jangan keliru, bahasa Inggrisnya obligasi itu bukan obligation. Ya meskipun obligation itu waktu diterjemahkan artinya kewajiban gitu ya, mas sebenarnya masih relate. Kenapa sih kok obligasi itu bahasa Inggrisnya obligation? Karena ya memang itu kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban si peminjam gitu. Nah, jadi sebenarnya obligasi itu adalah sertifikat utang kayak gitu ya, yang ini ya menyatakan kewajiban peminjam kepada para pemegang obligasi kayak gitu. Nah, yang dimaksud sertifikat utang di sini itu misalnya nih saya punya uang 1 miliar kayak gitu ya, karena saya ingin berinvestasi, akhirnya saya menawarkan ke perusahaan A kayak gitu ya. Nah, perusahaan A mau bersedia, akhirnya perusahaan A itu meminjam uang saya dan saya menerbitkan sertifikat utang ini atau yang namanya obligasi. Jadi itu ya. Nah, akhirnya saya sebagai pemilik obligasi saya akan pegang itu sertifikat. Nah, saya akan mendapatkan hak-hak yang berhak saya dapatkan ketika saya menjadi pemegang sertifikat obligasi itu. Kayak gitu. Nah, karena saya mendapatkan hak, maka si perusahaan A yang tadi pinjam duit ke saya, uang 1 miliar saya kan udah dipinjam tuh sama si perusahaan A untuk melakukan operasional ya. Nah, akhirnya hak-hak itu harus dilakukan, harus haknya tuh hak yang tadi saya terima itu kan berupa return ya atau berupa uang kayak gitu. Nah, itu yang berkewajiban membayar adalah si perusahaan yang pinjam itu tadi gitu ya. Nah, obligasi ini ada jatuh temponya, jadi ada yang 2 tahun, yang jangka pendek ya, ada yang jangka ya menengah 5 tahunan, ada juga yang jangka panjang kayak 10 tahun. Semakin lama obligasi itu
jatuh temponya itu semakin lama, maka obligasi tersebut akan semakin beresiko. Karena apa? Karena ya bisa jadi kita nggak pernah tahu kan kondisi perusahaan di 10 tahun mendatang itu seperti apa. Apakah perusahaan tersebut masih bisa eksis kayak gitu atau mungkin dia bangkrut kayak gitu kan. Makanya semakin lama jatuh temponya maka semakin beresiko pula si obligasi itu. Nah, semakin beresiko karena prinsipnya di finance ya high risk high return gitu ya. Semakin beresiko maka uang yang akan didapatkan oleh si pemegang obligasi tadi atau saya tadi yang punya uang 1 miliar itu akan semakin banyak kayak gitu. Nah ini ya karakteristik obligasi dia ada jangka waktunya kayak gitu. Jadi ada kesepakatan di awal ini obligasinya berjalan berapa lama nih kayak gitu. Nanti kalau misalnya saya kan tadi minjamkan 1 miliar tuh ke perusahaan A kayak gitu. Nah misalnya saya di perjanjiannya tuh jangka panjang selama 10 tahun. Ya udah selama 10 tahun saya nggak bisa meminta si 1 miliarnya itu tadi gitu. Nah kecuali saya menjual ya. Jadi kalau misalnya saya menjual obligasi ke perusahaan lain itu bisa kayak gitu ya. Nah terus kalau seperti itu ya, jadi teman-teman, jadi obligasi itu nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau kalian jadi sebagai pemegang sertifikat ya udah kalian akan mendapatkan 1 miliarnya itu ketika sudah berakhir masa temponya kayak gitu ya. Ya meskipun ada tipikal obligasi yang sifatnya perpetuity atau tidak ada jangka waktunya atau jangka waktunya itu bersifat selamanya. Biasanya itu milik yang negara kayak gitu ya. Kayak di Inggris itu dia menerbitkan obligasi yang perpetuity gitu. Tapi ketika teman-teman membayarkan uang 1 miliar tadi ke peminjam ya, maka kalian nggak akan bisa mengambil 1 miliarnya. Jadi kalian cuma mendapatkan si bunganya tadi. Nah, ya obligasi itu kalian akan mendapatkan bunga yang dibayarkan oleh si peminjam tadi secara biasanya semi anual, secara 6 bulanan kayak gitu. Dan pokok utangnya, pokoknya misalnya nih tadi kan saya membayarkan 1 miliar, meminjamkan 1 miliar ke perusahaan A selama katakanlah 10 tahun. Maka setiap 6 bulan sekali saya akan menerima bunga yang sudah kita sepakati berapa persen itu akan saya terima ya. Terus di 10 tahun maka saya juga akan mendapatkan pengembalian tadi. Kan saya cuma meminjamkan ya. Jadi 1 miliarnya akan kembali ke saya kayak gitu. Nah, bedanya apa dengan saham? Kalau obligasi tadi kan kita tuh meminjamkan uang, terus kita menerbitkan sertifikat utang itu. Dan kita sebagai peminjam, bukan peminjam ya, istilah orang yang meminjamkan uang tadi, kita akan mendapatkan keuntungan berupa suku bunga yang dibayarkan secara periode tertentu ya, dan juga nanti pengembaliannya ketika jatuh temponya sudah habis kayak gitu. Jadi yang kita kejar ya bunganya itu tadi, karena bunganya ya otomatis agak besar ya dibandingkan ketika kalian menabung kayak gitu. Nah, kalau saham itu sebenarnya adalah kepemilikan kayak gitu ya, bukti kepemilikan dalam perusahaan. Jadi ketika perusahaan kalian itu makin besar, teman-teman kan butuh duit nih kayak gitu ya. Nggak bisa dong kalian terus-terusan pinjam ke bank gitu. Bank kan lama-lama juga nggak mau juga uangnya bank dipakai untuk kredit-kredit yang lain gitu kan. Akhirnya apa? Kalau semakin besar perusahaan kalian, akhirnya kalian menerbitkan yang namanya saham kayak gitu. Nah, kalau kalian beli saham, misalnya perusahaan B gitu ya, karena dia perusahaannya makin besar, dia kan butuh biaya. Nah, misalnya dia butuh biaya 10 miliar. Nah, biaya 10 miliar tadi bisa dijual ke ya tadi ke pasar saham kayak gitu ya. Jadi 10 miliar tadi dibagi-bagi kayak gitu ya. Misalnya per lembar saham itu harganya Rp1.000 kayak gitu. 10 miliar dibagi 1.000 itu mendapatkan berapa lembar saham kayak gitu. Nah, kalau kalian punya misalnya Rp100.000 gitu ya, berarti kan berapa lembar tuh? 100 lembar ya. Berarti ya udah teman-teman berarti juga bagian dari perusahaan tersebut meskipun cuma 0,0 berapa persen gitu. Nah, semakin banyak kalian beli saham di perusahaan tersebut, maka ya bisa semakin bisa dibilang kalian punya kalian own
di corporate kayak gitu ya, kalian memiliki perusahaan tersebut kayak gitu. Makanya kadang kalian baca berita kan, misalnya siapa ya, Khairul Tanjung kayak gitu ya, dia beli sahamnya Carrefour yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, itu bukan berarti Khairul Tanjung punya Carrefour, enggak, tapi karena dia pemegang saham mayoritas ya, ya bisa dibilang dia punya gitu. Maksudnya bukan berarti dia yang mendirikan dari awal kayak gitu, yang nggak selalu seperti itu gitu. Bisa jadi ya itu tadi, karena dia mengakuisisi, dia membeli sebagian besar sahamnya, ya udah akhirnya kepemilikannya pindah kayak gitu. Nah, terus apa sih keuntungan pemegang saham? Tadi kan kalau obligasi teman-teman mendapatkan bunga ya secara 6 bulanan gitu atau secara tahunan dengan jumlah yang sudah disepakati. Nah, tapi kalau yang saham ini yang kalian dapatkan adalah kayak sharing revenue kayak gitu. Jadi perusahaan nanti di akhir setelah dia menghitung tuh profitnya ya, mulai dari profit kotor dikurangi sampai dia mendapatkan profit bersih. Nah, profit bersihnya itu nanti yang akan dibagi kepada pemilik sahamnya kayak gitu. Jadi misalnya tersebar 1 juta lembar saham, ya udah berarti profitnya itu dibagi dengan 1 juta lembar saham tadi kayak gitu. Misalnya profitnya 1 miliar, ya udah 1 miliar dibagi 1 juta itu ketemu berapa. Nah, itu keuntungan untuk 1 lembar sahamnya. Biasanya orang-orang belinya ya 100 lembar kayak gitu ya, kalau udah main-main saham gitu. Nah, makanya kenapa penjualan saham pada perusahaan itu disebut pembayaran ekuitas. Ekuitas itu kan kayak bersama kayak modal gitu ya. Karena apa ya? Karena sebenarnya ya itu tadi, karena dia adalah merupakan kepemilikan gitu. Jadi penjualan saham itu kepemilikan, bukti kepemilikan, entah dia cuma 0,0 berapa persen ya terhadap perusahaan tersebut. Karena istilahnya kalian itu ngewangi, membantu, memodali si perusahaan itu untuk beroperasional gitu. Nah, kalau penjualan obligasi tadi, misalnya perusahaan itu beli obligasi ya, maka ketika perusahaan membayarkan obligasi tersebut, itu namanya dia bayar utang. Ini udah paham ya bedanya di sini ya. Jadi saham itu bukan utang, saham itu bukan utangnya perusahaan. Saham itu yaitu tadi, karena perusahaan butuh uang, ya karena dia makin besar, nah akhirnya dia butuh uang, ya dia butuh investor kan. Salah satu investor itu ya dia beli saham itu tadi melalui surat tadi ya, saham berlembar, ya nggak harus surat sih kayak itu, beli saham lah intinya kayak gitu ya. Nah terus kalau yang obligasi, ketika ya itu tadi dia dapat uangnya, jadi ini sama-sama biasanya adalah the way how company gain money ya. Jadi ini ada sama-sama cara gimana perusahaan itu dapat uang. Yang pertama dari saham, yang kedua dari obligasi kayak gitu. Kalau dari saham berarti itu tadi kita beli berapa lembar gitu ya. Misalnya saya beli 100 lembar. 100 lembar harganya 1 juta. Ya udah 1 juta itu akan ke uangnya perusahaan kayak gitu. Nah, itu kan sama perusahaan dibagi-bagi tuh. Maksudnya disebar kayak gitu ya, kalau udah terbuka ya, udah terbuka IPO. Nah, itu akan banyak yang beli saham tersebut, uangnya ya buat perusahaan beroperasional. Terus kalau obligasi enggak, obligasi itu ya misalnya saya jual obligasi ke perusahaan A tadi ya 1 miliar, ya udah langsung aja dia 1 miliar langsung dibuat operasional, dan keuntungannya juga beda ya. Kalau yang saham tadi keuntungannya dia sistemnya kayak bagi hasil kayak gitu gampangannya. Jadi profit bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang disebar, yaitu nanti keuntungan kalian. Nah, tapi kalau obligasi enggak, obligasi sudah ada perjanjiannya di awal. Resikonya besar mana? Ya, tergantung. Kalau obligasi biasanya nominalnya besar ya, nominalnya besar di awal gitu. Kalau saham kan sekarang bisa meskipun modal kalian dikit. Nah, kalau kondisi keuangan perusahaan memburuk ya, maka yang dibayarkan dahulu adalah obligasi. Karena itu merupakan kewajiban perusahaan. Baru kalau ada sisa dibagikan ke pemegang saham. Yang didahulukan adalah pemegang saham mayoritas. Semakin banyak saham yang kalian pegang ya semakin banyak pula yang kalian dapatkan. Tapi kalau semakin dikit ya udah, bisa jadi kalian nggak kebagian apa-apa kalau perusahaannya bangkrut kayak gitu ya. Nah, itu tadi pasar keuangan ya. Terus sekarang
perantara keuangan. Tadi kan pasarnya tuh, jadi ada transaksi jual beli di situ, pinjam meminjam. Nah, di sini selanjutnya adalah perantara. Jadi bank itu perantara ya teman-teman ya. Bank itu bukan pasar keuangan. Karena apa? Karena dia cuma sebagai perantara aja, gitu ya. Nah, misalnya teman-teman pinjam uang, nabung kayak gitu ya. Teman-teman punya uang, terus kalian nabung. Nah, misalnya kalian nabung 1 juta, sebenarnya kan teman-teman ya udah nabung aja, pengen nyimpen uang kayak gitu kan biar uangnya nggak kepake. Tapi di sisi lain, sebenarnya kalian kan nggak berniat tuh untuk meminjamkan 1 juta itu biar diputar sama si banknya. Nah, tapi kan bank nggak mungkin menganggurkan uang itu gitu. Jadi bank itu setelah teman-teman nabung ya 1 juta gitu ya sama bank, uang 1 juta kalian ini akan diputar ke siapa? Ke yang pinjam kayak gitu. Di bank kan dia menerima tabungan juga memberikan pinjaman. Uang kalian itu diputar dari yang menabung, teman-teman yang menabung ke orang yang memberikan pinjaman kayak gitu ya atau perusahaan gitu. Nah, kalau reksadana ini sebenarnya masih berhubungan sama saham sih. Cuma reksadana di sini itu dia juga cuma sebagai perantara aja karena antara penjual dan pembeli saham itu kayak nggak ketemu gitu ya, beda dengan pasar saham kayak gitu. Nah, kalau di reksadana ini adalah lembaga yang biasanya menjual saham kepada publik tapi sudah berbentuk portfolio. Portfolio itu apa? Portfolio itu adalah sekumpulan jenis saham kayak gitu ya, atau obligasi juga boleh, tapi biasanya saham sih yang lebih banyak ya kita temukan. Jadi maksudnya jenis saham itu apa? Jadi kalau kalian saham itu ada istilah ya, don't put your eggs in one basket kayak gitu ya. Jadi jangan taruh semua telurmu di satu keranjang yang sama. Karena kalau keranjang itu jatuh, kemungkinan besar semua telur kalian tuh akan pecah kayak gitu. Nah, maksudnya apa sih istilah itu? Maksudnya ketika kalian investasi saham, itu jangan kalian berada di satu industri aja. Misalnya di industri bank kayak gitu ya, perbankan. Perbankan kan terkenal tuh di dunia saham. Kalian cuma invest beli sahamnya BCA, terus kalian beli sahamnya BNI, terus beli sahamnya Mandiri kayak gitu. Nah, itu hati-hati. Mending kalian diversifikasikan. Maksudnya diversifikasikan itu bedakan industrinya. Misalnya satu kalian ke bank kayak gitu ya, satu industri di bank, satu industri lagi misalnya di consumer goods. Consumer goods itu kayak punyanya Mayora, Unilever kayak gitu ya. Terus satu lagi di industri, pokoknya industrinya harus beda-beda usahakan ya. Misalnya kalian planning untuk beli saham dari 4 industri kayak gitu. Nah, itu usahakan industrinya beda-beda, ada yang perbankan, ada yang consumer goods ya, contohnya ada yang misalnya di agrobisnis kayak gitu ya, perkebunan pertanian, terus satunya lagi misalnya kendaraan kayak gitu. Nah, jadi kenapa sih? Karena kalau kalian cuma invest saham di satu industri, misalnya perbankan aja, terus kondisi perbankan itu lagi sedang nggak bagus, maka saham kalian akan anjlok secara bersamaan, kalian akan rugi kayak gitu. Tapi kalau kalian belinya beda-beda, akhirnya yang terjadi adalah ketika perbankan turun, bisa jadi yang Unilever, consumer goods tadi itu masih bagus gitu, jadi masih bisa terselamatkan, kalian nggak hancur-hancur banget lah investasinya gitu ya. Nah, tapi kalau kalian main di saham kayak gitu ya, itu kan satu industri itu, satu perusahaan itu kan biasanya dituntut untuk beli berapa ratus lembar gitu ya. Dan itu biayanya kan besar, nggak semuanya punya dana segitu, padahal ada yang ingin investasi saham. Akhirnya teman-teman kalian difasilitasi adanya reksadana ini. Jadi kalian bisa portfolio, bisa mendapatkan banyak industri di dalam satu portfolio itu. Di portfolio itu kumpulan saham dari industri-industri yang berbeda. Nah, kalian bisa mendapatkan itu, tapi dengan dana yang terbatas kayak gitu. 1 juta aja kalian udah bisa dapat portfolio gitu ya. Itu sih. Nah, itu sih ya teman-teman kurang lebih. Sebenarnya ada lagi ya, nanti saya jelaskan waktu sinkron aja. Jadi ini masih perkenalan dulu. Jadi kita di lembaga keuangan ada 2 ya, pasar keuangan dan perantara keuangan. Bedanya itu tadi, kalau di pasar keuangan itu antara si pinjam dan yang meminjam uang itu langsung terlibat satu sama lain, tapi yang di intermediari berarti ada perantaranya di situ. Contohnya ya bank dan reksadana tadi. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu. Nanti yang mengangguran kita di next video ya.
Saya Kiris, sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.